Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Fernanda Steyovi dari kelas 10 MIPA 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai momentum linear dan impuls, melanjutkan materi sebelumnya. Nah, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, kali ini saya akan membahas mengenai latihan soalnya ya teman-teman. Sebelum kita memasuki latihan soal, terlebih dahulu kita akan mereview kembali materi minggu lalu. Impuls dan momentum, keduanya merupakan besaran vektor. Impuls adalah perubahan momentum suatu benda, sedangkan momentum adalah besaran yang menunjukkan ukuran kesukaran guna memberhentikan gerak suatu benda. Momentum dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada momentum linear dan yang kedua ada momentum angular. Jika momentum linear adalah momentum dari benda yang bergerak secara translasi, maka momentum angular adalah momentum dari benda yang bergerak secara rotasi. Untuk rumus momentum, yaitu dirumuskan dengan P sama dengan M dikali V. Untuk tumbukan atau impuls, memiliki tiga jenis, yaitu tumbukan lenting sempurna, tumbukan lenting sebagian, dan tumbukan tidak lenting sama sekali. Tumbukan lenting sempurna terjadi jika energi kinetik sebelum tumbukan sama dengan energi kinetik setelah tumbukan. Tumbukan lenting sebagian terjadi jika energi kinetik sebelum tumbukan berubah menjadi energi panas, gesekan, bunyi, atau deformasi, atau energi yang mengubah bentuk benda setelah tumbukan. Dan yang terakhir, tumbukan tidak lenting sama sekali terjadi jika energi kinetik berubah saat tumbukan, sehingga membuat benda menyatu dan bergerak bersama setelah tumbukan. Untuk rumus tumbukan atau impuls ini, ada dibagi menjadi dua. Rumus tumbukan lenting sempurna dan lenting sebagian, yaitu M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 dikali V1 aksen ditambah M2 dikali V2 aksen. Sementara untuk rumus tumbukan tidak elastis atau tidak lenting sama sekali, yaitu M1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 dalam kurung M1 ditambah M2 dikali V aksen. Nah, itu tadi sedikit review materi minggu lalu. Selanjutnya kita akan memasuki latihan soal. Nah, sebelum kita latihan soal, yuk kita siapin alat tulis seperti kertas dan pulpen atau pensil agar teman-teman dapat ikut mencoba mengerjakan soal ini bersama saya. Soal yang pertama. Sebuah bola pada permainan softball bermasa 0,15 kg dilempar horizontal ke kanan dengan kelajuan 20 meter per sekon. Setelah dipukul, bola bergerak ke kiri dengan kelajuan 20 meter per sekon. Impuls yang diberikan kayu pemukul pada bola adalah... Soal yang kedua, sebuah motor bergerak dengan kecepatan 25 meter per sekon. Jika motor dan pengemudinya mempunyai massa 200 kg, maka momentum motor tersebut adalah... Soal yang ketiga, kita diminta untuk memperhatikan gambar tersebut dan menentukan besar impulsnya. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan soal pertama. Diketahui massa sama dengan 0,15 kg. V1 atau kecepatan awal sama dengan 20 meter per sekon, dan V2 atau kecepatan akhir sama dengan 20 meter per sekon. Ditanyakan impulsnya berapa? Jawab, impuls sama dengan delta P, sama juga dengan massa dikali V2 dikurangi V1. Sehingga impuls sama dengan 0,15 kg dikali dalam kurung negatif 20 meter per sekon dikurangi 20 meter per sekon. Sama dengan 0,15 kg dikali negatif 40 meter per sekon. Sehingga impulsnya sama dengan negatif 6 Newton sekon. Jadi, impuls yang diberikan kayu pemukul kepada bola adalah negatif 6 Newton sekon. Soal kedua, diketahui kecepatan sama dengan 25 meter per sekon dan massanya sama dengan 200 kg. Ditanyakan momentumnya berapa? Jawaban, P sama dengan M dikali V. P sama dengan 200 kg dikali 25 meter per sekon. P sama dengan 5000 kg meter per sekon. Jadi, momentum motor tersebut adalah sebesar 5000 kg meter per sekon. Soal yang terakhir,
Diketahui, gaya 10 Newton bekerja selama selang waktu T atau sama dengan 6 dikurangi 4, sama dengan 2 sekon. Ditanyakan, impulsnya berapa? Jawab, besarnya impuls sama dengan luas daerah yang diarsir di bawah grafik F terhadap T. Sehingga impulsnya sama dengan 10 Newton dikali 2 sekon, yaitu 20 Newton sekon. Jadi, besarnya impuls yang dilakukan gaya tersebut adalah 20 Newton sekon. Nah, sekian latihan soal untuk hari ini. Bagaimana teman-teman? Soalnya cukup mudah kan? Saya harap teman-teman sekalian akan tetap berlatih dan tidak akan melupakan materi yang sudah saya sharing ini. Sampai bertemu di minggu berikutnya ya. Oh iya, minggu depan kita akan mengganti materi menjadi hukum-hukum Newton. Sekian dan terima kasih. Dadah!